Apa itu toxic people dan cara mengatasinya, sudah menjadi hal umum jika hubungan adalah sebuah kerja keras. Dalam hubungan, perkelahian adalah sesuatu yang normal. Namun karena banyak yang menganggap perkelahian adalah sesuatu yang normal dalam sebuah hubungan, banyak yang menutup mata tentang adanya hubungan yang toksik. Jika kamu berhubungan dengan orang yang kerap menimbulkan konflik dalam hidupmu, mungkin saja kamu sedang berhubungan dengan orang yang toksik. Orang-orang toksik dapat menimbulkan stres dan membuat hidup orang lain menjadi tidak nyaman. Belum lagi rasa sakit yang dirasakan secara fisik maupun emosional. Pengertian toxic people. Orang yang toksik atau toxic people adalah seseorang yang memiliki perilaku negatif dan selalu membuat hidup orang lain menjadi tidak nyaman. Toksik dalam seseorang tidak dianggap sebagai gangguan mental, namun mungkin ada sesuatu masalah mental yang mendasari kenapa seseorang bertindak seperti itu. Orang toksik mungkin ada di kehidupanmu namun kamu tidak menyadarinya. Untuk mengetahui apakah ada seseorang yang toksik di dalam hidupmu, coba jawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Apakah kamu merasa dirimu tidak menarik ketika bersama orang ini? Apakah kamu sering merasa marah ketika bersama orang ini? Apakah kamu merasa sedih dan depresi ketika bersama orang ini? Apakah kamu merasa dikhianati dengan orang ini? Apakah kamu sering merasa direndahkan oleh orang ini terutama di depan banyak orang? Apakah kamu merasa lega ketika orang ini tidak berada di dekatmu? Apakah kamu merasa bahagia jika kamu tidak bisa melihat orang ini lagi di dekatmu? Apakah kamu merasa makan berlebihan atau tidak nafsu makan ketika berhadapan dengan orang ini? Apakah kamu pernah merencanakan untuk kabur dari orang ini? Apakah orang ini memperlakukanmu secara berbeda ketika di publik dan di ranah pribadi? Apakah kamu merasa sakit kepala jika berhadapan dengan orang ini? Apakah kamu sering merasa merinding jika berhadapan dengan orang ini? Apakah kamu sering merasa sulit bernapas ketika bersama orang ini? Apakah jantungmu berdetak lebih cepat jika ada orang ini di sekitarmu? Apakah kamu mengeluarkan keringat berlebih jika ada orang ini di sekitarmu? Apakah orang ini menyentuhmu dengan agresif? Apakah kamu tidak ingin disentuh oleh orang ini? Apakah kamu tidak ingin menyentuh orang ini? Apakah orang ini sering berbicara kasar kepadamu? Apakah kamu sering meneriaki orang ini? Apakah orang ini sering mengejekmu dan berkata, hanya bercanda, ketika melihat reaksimu? Apakah kamu sering merasa tidak bisa berkata apa-apa ketika berbicara dengannya? Apakah kamu tidak ingin berbicara dengannya? Jika kamu menjawab, iya, dari beberapa pertanyaan di atas, itu berarti kamu sedang berhubungan dengan orang-orang yang toksik. Toxic people mungkin bisa mempengaruhi beberapa kategori di kehidupanmu seperti emosional, perilaku, fisik dan komunikasi. Dari pertanyaan di atas juga dapat dilihat jika kamu merasa tidak sehat secara fisik dan mental, maka bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan orang yang toksik. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki pengetahuan terkait pengembangan karakter yang berkaitan erat dengan keterampilan dan kecakapan yang harus dimiliki sebagai penanda serta jati diri seseorang seperti halnya yang dibahas pada buku pendidikan karakter konsep dan implementasinya. Selain menjawab beberapa pertanyaan di atas, kamu juga bisa mengetahui apakah seseorang itu toksik atau tidak. Atau mungkin dirimu seseorang yang toksik. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari orang yang toksik. 1. Tidak pernah bertanggung jawab. Orang-orang yang toksik tidak pernah bertanggung jawab atas perasaannya sendiri. Mereka kerap memproyeksikan perasaannya kepada orang lain dan kehidupan orang lain. Orang-orang toksik merasa bahwa emosinya berasal dari sesuatu yang orang lain lakukan. Misalnya, ketika dimarahi oleh atasan di tempat kerja mereka akan melampiaskannya kepada orang lain. Mereka tidak pernah menerima kenyataan ini dan terus melampiaskannya pada orang lain. Jika kamu berhubungan dengan orang yang seperti ini, sebaiknya menjauh. Jika kamu adalah orang yang seperti ini, sebaiknya kamu merenungkan dan memperbaikinya. 2. Bertindak manipulatif. Orang yang toksik biasanya bertindak manipulatif. Mereka akan membuat orang lain melakukan hal yang dia inginkan. Mereka menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya. Orang yang toksik selalu mempunyai tujuan tertentu dalam pikirannya dan bahkan mereka tidak akan menanyakan pendapat orang lain tentang hal ini. Jika kamu memiliki hubungan dengan orang yang seperti ini, kamu tidak akan mendapatkan apapun dari mereka. Mereka tidak akan peduli dengan tujuan orang lain. Jika ada seseorang yang mencoba untuk memanipulasi kamu, kamu harus bisa membela diri kamu karena kamu mempunyai pilihan untuk menjalani hidupmu. 3. Tidak pernah meminta maaf. Orang yang toksik ketika melakukan kesalahan tidak akan pernah meminta maaf. Bahkan ketika dia meminta maaf, pasti dia berbohong dengan sejuta alasan.
Mereka akan memutarbalikkan fakta dan menceritakan bahwa mereka bukanlah orang yang melakukan kesalahan tersebut. Mereka tidak pernah merasa salah, kesalahan ada pada orang lain, maka dari itu orang yang toksik tidak pernah meminta maaf. Jika kamu membahas kesalahan yang mereka perbuat, mereka tidak akan mengakui dan bahkan menyalahkan dirimu atas kesalahan yang dia perbuat. 4. Bertindak menghakimi. Manusia seringkali bertindak salah, namun orang-orang yang toksik akan memastikan bahwa kamu mengetahui kesalahan itu dan mengakuinya. Mereka akan menghakimi dan merendahkan harga dirimu. Mereka akan menghakimi dan protes terhadap apapun yang kamu lakukan dalam karirmu, kisah cintamu bahkan baju dan makanan yang kamu sukai. Mereka selalu ada untuk mengkritikmu seolah-olah hanya pilihan dialah yang paling benar. 5. Tidak pernah mendukung orang lain. Ini adalah ciri umum dari orang yang toksik. Mereka akan menolak untuk mendukungmu atau memperdulikanmu. Mereka lebih suka mengecilkan hati orang lain karena hal itu justru membawa kepuasan bagi mereka. Jika mereka melihat seseorang membuat kemajuan dalam hidupnya, mereka akan mencoba untuk menjatuhkan dan mencari-cari kesalahan orang tersebut. Jika kamu adalah orang yang seperti ini, kamu harus memperbaikinya. Jika kamu berhubungan dengan orang yang seperti ini, kamu harus berhati-hati karena kesetiaan adalah sesuatu yang asing bagi orang toksik. 6. Tidak konsisten. Orang yang toksik sering berbohong dengan terang-terangan. Mereka juga sering mengarang cerita seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang benar. Mereka dapat mengubah narasi dan opini mereka dalam sekejap jika hal itu dirasa pas untuk mereka. Mereka membuat opini tergantung pada apa yang mereka perlu capai dan apa yang mereka inginkan terjadi. Orang-orang toksik tidak pernah menganggap adanya kejujuran dalam kehidupan. Jika kamu merasa berhubungan dengan orang yang seperti ini, lebih baik untuk menghentikan hubungan itu. Mereka tidak pernah menyadari atau bahkan berubah, namun kamu yang bisa berubah dan memutuskan untuk keluar dari zona tersebut. 7. Tidak pernah mendengar orang lain bagi mereka, tidak penting jika kamu menceritakan cerita terbaik kepada mereka. Orang yang toksik tidak akan pernah bersedia mendengarkan kamu, walaupun mereka berusaha sekeras mungkin. Orang yang toksik selalu sibuk memikirkan diri mereka sendiri dan bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai daripada memikirkan perasaanmu. 8. Sering memotong pemikiran orang lain ketika kamu sedang berbicara dengan orang lain dan mereka selalu memotong pemikiranmu, itu adalah tanda-tanda bahwa mereka seseorang yang toksik. Mereka tidak mementingkan apa yang kamu katakan, mereka akan selalu mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang yang toksik juga cenderung mengatakan hal-hal yang bagus, tidak peduli apapun topik yang sedang dibahas. Orang yang toksik selalu menganggap semuanya negatif. 9. Hanya ingin semua mata tertuju padanya kamu akan menyadari bahwa orang yang toksik akan selalu mencoba menarik perhatian orang lain dan berfokus pada dirinya sendiri. Jika ada orang yang sedang berlibur ke tempat yang bagus, dia akan mengungkit dan memberitahukan ke semua orang kenapa tempat liburan tersebut bukanlah tempat yang bagus. Jika kamu membeli baju yang bagus dan murah, mereka akan memberitahu bahwa membeli baju di tempat tersebut bukanlah pilihan yang tepat. Mereka hanya ingin menjadi pusat perhatian tidak peduli apapun alasannya. Hal ini tentunya akan membuat mereka terlihat egois dan bodoh di mata orang lain, namun sayangnya mereka tidak menyadari hal itu.